berkah itu lembaganya. Masyarakat kalau itu iman, maka berkah itu masyarakatnya, ya. Dan sebaliknya itu lawan dari iman kekufuran, ya. Kalau kufur berarti mengundang laknat, hidup maupun mati, gitu ya. Hidup maupun mati. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Itu janjinya Allah seperti itu. Kalau bersyukur ya ditambah nikmatnya. Kalau dia tidak beriman malah tambah kufur, ya diancam dengan azab. Hidup dan mati itu, ya. Jadi kalau hidup ini nggak ada iman, hidup ini diisi dengan kekufuran, ya itu sama aja mengundang azab. Hidup dan mati, mati pun sama, ya. Mati dalam keadaan tidak beriman itu ya mengundang azab juga, ya, mengundang azab. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar, ya. Orang-orang yang mati, ya, dalam keadaan kafir, ya. Orang-orang kafir matinya kafir, ya. Ulaika alaihim laknatullah. Mereka itu dilaknat oleh Allah. Tidak hanya Allah saja yang melaknat, wal malaikah, dan para malaikat juga melaknat. Jadi yang pertama kata kuncinya adalah beriman, ya. Jadi beriman itu sangat penting. Nah, kalau beriman itu menjadi ukuran, ya, keberkahan dan rahmat Allah, maka tugas kita adalah bagaimana mensosialisasikan iman ini, ya, dalam diri kita, masyarakat, keluarga kita, ya, supaya mengundang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Negara supaya berkah, ya tetap beriman, ya. Jadi kalau dengan iman itu negara juga berkah. Undang-undang supaya berkah, ya kontennya ya iman, gitu, ya. Dan masalah iman ini sekarang mulai diusut, ya, atau mulai dicampur adukkan, ya. Mulai diusut ataupun dicampur adukkan. Nah, ini sekarang akhir-akhir ini kan mulai ada wacana, ya, bahkan sudah menjadi sebuah rancangan, ya, tentang, dan lagi digodok juga tentang masalah pernikahan beda iman, ya. Jadi selama ini undang-undang kita, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 itu melarang pernikahan beda iman, itu dilarang, beda agama itu dilarang. Dan itu sebenarnya sudah final dalam undang-undang, ya. Tapi sekarang ini muncul, ya, dimunculkan lagi setelah dulu digagalkan oleh Menteri Agama yang dahulu, ya, Pak Maftuh Basuni almarhum, ya. Dulu sudah pernah digugat itu nikah supaya dilegalkan, nikah beda agama diizinkan di Indonesia, tapi ditolak oleh Pak Menteri Agama waktu itu, ya, perubahan untuk rancangan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Tapi hari ini dimunculkan lagi ini. Ini teman-teman sedang berjuang supaya jangan sampai gol, ya, rancangan aturan untuk legalnya sah nikah beda agama, ya. Karena di kita ini, di pengadilan agama, ya, di KUA ataupun di pengadilan negeri itu tidak ada mengizinkan nikah beda agama. Makanya kalau orang Indonesia mau nikah beda agama biasanya ke Singapura, ya, ke Singapura kan rata-rata, ya, atau buat semacam penghulu ilegal, ya, penghulu ilegal, yang itu kalau dulu Zainul Kamal, sekarang muncul lagi itu, yang sering muncul di TV One itu, ya, Nurholis Majid namanya itu, ya, itu penghulu swasta untuk penghulu ilegal yang biasa dipakai nikah beda agama, nikah beda iman, ya. Dan itu bahaya kalau ini dilegalkan, berarti adalah pemurtadan secara masif, ya, secara struktural, ya.
Dan itu ada aja banyak orang yang mengusulkan supaya itu digodok terus ya. Ya. Hari apa kemarin saya juga diundang di DPR RI itu untuk ikut memberikan masukan di badan legislasi di DPR RI di Senayan ya. Itu untuk tahun 2003 ini itu ada sekitar hampir 300-an RUU yang mau digolkan ya, yang mau digolkan di DPR RI. Dan itu ngeri-ngeri sedap, banyak sekali rancangan aturan-aturan yang itu ya bertentangan dengan syariat kita ya. Nah kalau kita diam ya, kita tidak bicara, nah ini dikhawatirkan tentang masalah-masalah seperti ini ya. Jadi masalah-masalah hal-hal yang itu bertentangan ya dengan agama ya, yang intinya nanti akan terjadi pencampur adukan agama, padahal masalah agama itu sudah diatur ya. Nah kalau sudah dicampur adukan nanti terjadilah syubhat ya, terjadilah kekacauan-kekacauan dalam masalah agama ya, termasuk ini bagian dari pemurtadan secara struktural ya, secara masif itu dilakukan. Dan itu yang kita khawatirkan di situ ya. Makanya kalau nanti banyak kekufuran-kekufuran itu efeknya kan dampak kepada apa? Keberkahan dan juga rahmat Allah ya. Karena satu-satunya jalan untuk mengundang rahmat Allah ini satu adalah iman ya. Itu harga mati, nggak bisa. Kalau beda iman itu tidak bisa ya. Jadi iman inilah satu-satunya jalan untuk mengundang rahmat Allah. Nah yang kedua jamaah, walladzina hajaru, dan orang-orang yang mereka apa? Hijrah. Hijrah ini ya, hijrah ini kalau dulu maknanya artinya berpindah ya, berpindah dari Mekah ke Madinah ya, meninggalkan tanah air untuk menyelamatkan keimanan ya. Itu dulu yang diajarkan oleh Nabi SAW, itu dulu yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat ya. Walaupun Nabi terusir ya, walaupun meninggalkan segalanya, tanah airnya, kemudian pindah ke negara orang ya, negara asing ya, tapi itu dilakukan oleh Nabi demi menyelamatkan keimanan. Jadi hijrah. Hijrah yang pertama itu maknanya hijrah dari tempat ke tempat yang lain ya. Itu kalau memungkinkan ya. Dan itu dilakukan oleh Nabi ya. Nabi hijrah ke Taif ya, hijrah ke Ethiopia, kemudian baru yang terakhir itu hijrah ke Madinah ya. Jadi 3 kali terjadi peristiwa hijrah di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hijrah perpindahan tempat dari tempat yang satu dari tempat yang lainnya, itu makna hijrah yang pertama. Tujuannya satu ya, untuk menyelamatkan keimanan ya. Makanya di situ dikenal sahabat-sahabat muhajirin yang mereka hijrah ya. Mereka hijrah meninggalkan tanah kelahirannya menuju tanah orang lain ya. Menuju tanah asing yang sebelumnya pernah diinjak di situ ya. Jadi walaupun dalam keadaan fakir mereka, lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Disebutkan dalam surat Al-Hasr itu ya. Jadi dalam keadaan fakir mereka, orang-orang yang hijrah itu mereka rela untuk berangkat ya, diusir dari Mekah ya, tanah kelahirannya sendiri, menuju ke Madinah. Nah di Madinah nggak punya apa-apa dia, nggak ada keluarga, nggak ada aset di situ, nggak ada saham di situ, nggak ada rumah ya, nggak ada tempat singgah ya, kecuali hanya di masjid ala kadarnya saat itu. Bahkan kata Abu Hurairah itu orang-orang muhajirin ya saat itu memang betul-betul dalam keadaan darurat tempat tinggal ya, darurat masalah pakaian juga. Kata Abu Hurairah, di antara kami
ada hanya memakai izar saja, jadi sarung tak itu. Jadi baju bagian bawah, atasnya nggak pakai. Ada yang di antara kami hanya bawa rida, baju bagian atas, bawahnya nggak ada, sehingga kalau berdiri sambil jongkok ya. Karena kalau berdiri tegak itu lututnya kelihatan gitu. Itu saking apa ya, keterbatasan, darurat pakaian ya, darurat tempat tinggal, darurat makanan. Tapi kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya dengan budaya silaturahim ya, kemudian Nabi mendamaikan ya, mengukhuwahkan ya, mempersahabatkan antara pendatang muhajirin dengan penghuni setempat ya, penduduk asli yaitu Madinah. Itu yang dilakukan Nabi pertama kali ya. Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim. Jadi orang-orang Madinah yang penduduk asli itu pun responsif ya, jadi memberikan pertolongan. Makanya mereka itu setiap hari ketika berangkat ke masjid, ada yang sebagian mereka itu naruh kurma 1 karung ya, atau ada yang sekedar 1 mud, ditaruh itu di tempat yang itu sudah ma'ruf, sudah tahu masing-masing sahabat Ansor kalau pergi ke masjid, bawalah dia makanan-makanan itu untuk konsumsi sahabat-sahabatnya pendatang dari sahabat muhajirin ya. Yuhibbuna man hajara ilaihim. Jadi yang pertama ditanamkan Nabi itu sifat cinta ya, kasih sayang terhadap para pendatang ini. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu, dan tidak dijumpai di dalam dada mereka kepentingan itu. Jadi hatinya bersih, murni, enggak ada kepentingan ya. Enggak ada pamrih gitu ya. Jadi jiwa sosialnya muncul. Jiwa empati, simpatinya itu tumbuh ya. Nah, itulah bagaimana ya konsep hijrah, perpindahan dari tempat ke tempat yang lain. Itu dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apakah hijrah seperti ini, perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain, masih dilakukan? Dilihat kondisinya jamaah ya. Jadi dilihat kondisinya ya. Makanya para ulama menjelaskan, kalau memang kondisinya dia harus berpindah ya, misalkan tinggal di satu lingkungan yang kurang kondusif ya, lingkungan yang mengganggu ibadahnya misalkan ya, atau tumbuh kembang anaknya, kalau memungkinkan untuk hijrah, pindah, silahkan pindah kalau memang ada tempat lain ya, supaya untuk menyelamatkan atau untuk mengkondisikan pendidikan keluarganya supaya tidak terpengaruh, terkotori oleh lingkungan sekitar ya. Kalau memungkinkan, kalau tidak ya, kalau tidak dia tetap bersabar ya, dia tetap bersabar. Karena kalau untuk perspektif Indonesia, negara kita masih sangat aman ya, negara kita masih sangat aman, sangat damai ya. Kalau kita lihat bagaimanapun keadaan negara kita yang kita cintai ini, itu pun masih sangat enak sekali jamaah ya, kalau dibandingkan dengan negara-negara lain ya. Hari ini beredar itu video-video bagaimana negara-negara lain sudah mulai krisis juga, di Paris, di Inggris ya, dan seterusnya. Itu bagaimana banyak kekacauan-kekacauan negara lain, apalagi negara-negara yang sedang perang ya. Itu negara kita masih sangatlah enak walaupun dengan berbagai macam keterbatasan ya. Makanya sabar dan terus berjuang itu lebih baik ya. Kalau kita tinggal di Singapura pun ya, orang di Singapura itu ya, kalau toh kita tinggal di dekat masjid ya, itu orang-orang Melayu itu minggir kayak orang-orang Betawi, jauh mereka itu tinggalnya harus di flat-flat ya, perumahan-perumahan yang walaupun namanya itu nama-nama Melayu, jalan senyum, jalan selamat, tapi isinya orang Cina semua atau orang-orang India ya, orang Melayunya minggir semua ya. Masjid jauh sekali, jadi kalau mau ke masjid sini Pasar Anyar kadang ya. Jadi enakan di Indonesia gitu, nggak pernah dengar suara azan. Jadi kita setiap saat, setiap 5 waktu dengar azan ya, speaker nggak dilarang ya. Nah di Singapura nggak pernah dengar azan itu, kecuali di Masjid Sultan ya. Jadi masih enak ya, sehingga di sini
tinggal versi yang kedua ya, yaitu menghijrahkan hati kita ya. Hijrah dari yang asalnya cinta terhadap maksiat, kemudian hijrah kepada ketaatan ya. Jadi tinggalkan dari hal-hal yang sifatnya maksiat ya. Yang dulu biasa melakukan dosa ya, ditinggalkan ya. Mulai memperbaiki diri ya. Hal-hal yang sifatnya haram, hal-hal yang masih syubhat mulai dikurangi ya. Hal-hal yang mulai seperti itu dikurangi ya. Diperbaiki, apalagi semakin hari umur semakin bertambah ya, jatah hidup semakin berkurang ya. Umru ummati baina sittin ila sab'in, karena kita sadar umur umat Nabi Muhammad antara 60 sampai 70, berarti bertambah usia itu bertambah dekatnya ajal ya. Sehingga penting untuk semakin hijrah di sini ya. Hijrah yang dimaksud adalah bagaimana semakin mempererat, memperbanyak kebaikan ya. Itu makna hijrah ya. Sehingga meninggalkan hal-hal yang kurang penting, hal-hal yang kontraproduktif ya, hal-hal yang sifatnya maksiat perlu ditinggalkan ya. Diisi dengan hal-hal yang terbaik ya. Makanya sahabat itu ya, ketika sudah akhir-akhir mereka menjelang hayat dan sudah lama belajar mulazamah ya, bermajelis dengan Rasulullah, sudah banyak yang diketahui itu, akhirnya mereka mengevaluasi diri ya. Mereka melakukan evaluasi. Salah satu evaluasinya itu begini jamaah. Dia datang kepada Nabi, ya Rasulullah ya. Ya wahai Rasulullah, ya Rasulullah, ini saya sudah banyak belajar ya tentang masalah syariat ini. Saya lihat itu banyak sekali ajaran-ajaran syariat ini. Qad kasura alaina, telah banyak ini yang saya pelajari ya Rasulullah. Karena memang udah lama bersama Nabi, udah lama. Endingnya apa gitu ya? Sudah lama ini. Adakah satu amalan ya yang ketika aku kerjakan itu mengikat dari semua syariat? Syariat ini kan ada akidah, ada ibadah, ada muamalah. Ya seluruh kehidupan inilah syariat gitu. Jadi kalau itu dikerjakan semua, belum tentu semua orang mampu gitu. Nah, adakah satu kata kunci ya, satu amalan yang ketika aku kerjakan itu mencakup semua syariatnya Allah yang telah diturunkan di muka bumi ini? Kata Nabi ada katanya. Ini menunjukkan ya betapa semakin mendalam keimanan seseorang itu, dia semakin mencari kata kuncinya ya. Ya, esensi dari keimanan itu. Apa kata Nabi? La tazalu lisanuka ratban bi dzikrillah. Jadi kalau kamu ingin mengikat semua ajaran Allah, semua ajaran Rasulullah, cukup ya lisanmu itu dibasahi dengan zikir. Lisanmu dibasahi dengan zikir. Artinya jangan berhenti berzikir itu. Karena inti dari semua syariat itu zikir jamaah. Mau kita buka kitab fikih yang 1000 halaman misalkan, dari mulai bab toharah, kita diajari dari syaratnya sholat, rukunnya sholat, mulai dari cara bersuci, menghilangkan najis, sampai nanti wudu, cara mandi besar ya, cara bersuci dari hadis kecil. Panjang lebar itu hadisnya, fikihnya, Masya Allah, itu 1000 halaman lebih kalau buka kita ya. Itu intinya zikir, intinya zikir. Makanya as-salatu lughatan ya adalah az-zikru ya. Salat secara bahasa itu maknanya zikir. Orang haji juga sama, intinya zikir itu ya. Wadhkurullaha indal masy'aril haram ya, kamu zikirlah ya, zikir. Makanya ayat-ayat tentang haji dari awal sampai akhir itu tutup diawali dengan zikir, ditutup dengan zikir, sama kayak salat. Puasa juga sama. Mau apa lagi coba? Orang bangun tidur itu juga zikir intinya. Disuruh zikir, bangun zikir lagi. Mau masuk WC juga zikir. Mau kemana lagi? Mau ke pasar, zikir juga. Sampai mau mendatangi istri itu zikir. Ya, disuruh doa, zikir. Mau kemana coba?
sirra wa alaniyah. Jadi secara rahasia maupun terang-terangan itu zikir sebenarnya. Jadi Nabi memberikan satu kata kunci, la tazalu lisanuka ratban bi dzikrillah. Tidak kosong atau tidak kering lisanmu dari zikir, artinya dibasahi terus. Nah, inilah makna hijrah yang sebenarnya ya. Yang setiap orang bisa mengaktualisasikan, bisa mempraktikkan. Bagaimana menghijrahkan hati kita supaya senantiasa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua jamaah. Yang ketiga, wajahadu fi sabilillah. Berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jihad di sini maknanya dua. Yang pertama adalah jihadul qital ya. Jihad dengan mengangkat senjata ya. Kalau itu ada panggilan ya. Ya, ada panggilan. Dan setiap umat Islam ya harus siap-siap ya. Panggilan untuk jihad mengangkat senjata ya. Tapi bukan untuk memberontak ya. Bukan untuk memberontak, tapi jihad fi sabilillah. Ya, sebagaimana dulu jihadnya para sahabat, jihadnya para pahlawan ya, para kiai, para ulama kita yang memerdekakan negara kita yang tercinta dari penjajahan Belanda. Mereka jihad mengangkat senjata ya. Mengangkat senjata. Tapi kalau negaranya damai, nah maka beralih ke jihad yang kedua ya. Ya, yaitu mujahadatun nafs ya. Jihad untuk melawan hawa nafsu ya. Jihad untuk melawan hawa nafsu. Ini makna yang kedua ya. Jadi jihad melawan hawa nafsu itu berlaku 24 jam ya. Karena nafsu manusia itu tidak pernah tidur walaupun orangnya tidur ya. Jadi di dalam diri manusia itu ada was-was. Ada was-was. Nah, was-was itu ditiupkan oleh siapa? Setan ya. Dan itu tidak ada masa istirahatnya. Jadi tidak ada waktu libur. Mungkin kalau kerja ada waktu libur, tapi kalau setan, kerjaan setan tuh nggak ada libur ya. Was-was setan tuh nggak ada libur. Kalau hati kita nggak diisi dengan was-was setan ya, ya diisi dengan ilham ya. Makanya besitan dalam diri manusia itu dua jamaah. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Fujur atau takwa. Kalau fujur itu was-was dari setan, bisikan gitu. Jadi setan niupin itu, ditiupin supaya kikir. Udah nggak usah infak, kerja capek-capek, semua barang bahan naik semua, BBM naik, semua naik, cari duit sulit. Ya udah, simpen aja terus, ya, nggak usah infak. Nah, itu setan itu was-was. Ya. Udah tidur terus aja, enak ini tidur. Ya, dingin tidur ya. Tempelin terus itu perut di kasur ya. Enak selimutan, itu setan ya. Jadi fujur, mengajak hal-hal yang fujur sehingga bablas sholat subuhnya ya, sehingga kikir, kemudian melakukan hal-hal yang kurang pantas ya, kurang elok. Itu setan semua ini. Itu namanya fujur. Atau takwa. Nah, itu ilham, fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Takwa itu ilham dari Allah ya. Artinya apa? Hatinya dibimbing oleh Allah. Tangan kita digerakkan, kaki kita digerakkan untuk ke masjid, itu ilham dari Allah. Karena nggak semua orang diberi kesempatan. Makanya kalau kita bisa melakukan amal ibadah itu jangan merasa sok suci gitu. Jangan merasa ini ikhtiar sendiri. Belum tentu juga kalau ikhtiar sendiri. Kita harus mengatakan dan harus yakin tangan kita, hati kita, harta kita, semua yang Allah titipkan ke dalam diri kita ya, berupa kesehatan dan seterusnya, itu semua digerakkan oleh Allah untuk kebaikan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya, jadi digerakkan ke takwa itu kita katakan hadza min fadli rabbi. Jadi selalu katakan jamaah ya. Jadi kalau kita bisa melakukan kebaikan, ini adalah anugerah Allah. Itu hadza min fadli rabbi. Ya, itu dicontohkan oleh para anbiya wal mursalin ya. Bahkan ketika orang memuji Nabi Sulaiman itu ya hartanya melimpah, ilmunya melimpah, kekuasaannya melimpah.
Ya, tidak hanya merajai manusia, tapi hewan-hewan pun bisa diajak bicara oleh Nabi Sulaiman. Apa yang dikatakan Nabi Sulaiman? Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Ini anugerah Allah. Jadi ini fadl, anugerah dari Allah. Ya. Ini yang patut kita banggakan, anugerahnya Allah, bukan diri kita yang kita banggakan, ya. Kadang orang membanggakan kan diri. Kalau membanggakan diri namanya ujub, ya. Tapi kalau yang dibanggakan Allah, ini adalah anugerah Allah. Nah, itu yang dianjurkan. Tapi kalau orang mengatakan, oh ini keringat saya, nah itu namanya ujub. Ya, ujub, beda antara ujub dengan fadl, ya. Kalau fadl tadi itu ketika kita diberikan kesempatan kebaikan, ya, dan kita bisa melaksanakan dengan baik, ya, maka yang dilakukan adalah ini adalah anugerah Allah. Hadza min fadli rabbi. Ya, kita dikasih kekayaan, dikasih kelapangan rezeki. Jangan mengatakan, oh ini profesi saya, ini keringat saya, ini ilmu saya. Itu koron namanya, ya. Jadi Quran mengatakan ketika dikasih kekayaan melimpah oleh Allah, innama utitu min indi ilmi. Jadi kalau ini semua ilmuku, kata Quran, ya. Nah, itu sombong ataupun ujub. Nah, orang yang memang hatinya hijrah tadi, ya, dia senantiasa berorientasi mencari fadl, anugerahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi anugerahnya Allah. Sehingga kepentingannya itu kepentingan Allah itu, ya. Kepentingan Al-Khaliq, ya, bukan kepentingan makhluk. Kalau masih mencari kepentingan makhluk, ya, masih pamrih, ya, kemudian masih pengen dipuji-puji, pengen diapresiasi, itu masih ada bercak-bercak rasa riya ataupun ujub ataupun sum'ah di dalam dirinya. Jadi belum murni gitu. Harus selalu dibersihkan, dilatih terus supaya menuju kemurnian. Itu namanya hijrah, ya. Jadi hati yang masih suka dipuji-puji, masih suka diapresiasi, masih pamrih, itu harus dihijrahkan tadi dari riya, ujub, sombong, ya, sum'ah menuju fadl, ya, menuju ikhlas, ya.